Masih di Ainus Siang pemirsa, Polda Sulawesi Utara mengamankan 20 narapidana yang diduga provokator dalam kerusuhan di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Sementara situasi lapas kini sudah berangsur aman. Sebanyak 20 narapidana diperiksa penyidik Polda Sulawesi Utara terkait kerusuhan di Lapas Tuminting. Para narapidana yang diamankan sebagian besar adalah narapidana kasus narkoba. Mereka diduga sebagai provokator dalam kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam 11 April 2020. Dari pemeriksaan diketahui penyebab kericuhan akibat para narapidana menuntut dibebaskan. Mereka takut terinfeksi virus corona. Sebelumnya, Lapas Kelas 2A Manado telah melakukan asimilasi terhadap 115 narapidana yang telah menjalani 2/3 masa tahanan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut situasi terkini pasca kerusuhan Lapas Kelas 2A Manado di Tuminting, kami telah terhubung bersama Pak Lumaksono, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Sulawesi Utara. Selamat siang, Pak Lumaksono. Selamat siang. Ya, Pak Lumaksono, bagaimana kondisi terkini di dalam lapas, Pak? Oke, saya pada saat ini berada di Lapas Tuminting, Manado. Jadi beserta dengan tim dari Jakarta, beserta Direktur Trantip, pada saat ini kita sedang mendata kerusakan-kerusakan apa, sarana dan prasarana yang ada di Lapas Tuminting ini, serta perlengkapan apa saja yang rusak. Dan nanti akan segera kita laporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk diadakan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Halo? Ya, baik. Pak, sebagian besar para narapidana ini meminta untuk dilepaskan. Lalu solusi dari permintaan narapidana ini apakah akan dipertimbangkan, Pak? Nah, gini, mengenai hal tersebut kan sudah jelas bahwa ketentuan yang dibebaskan itu, dibebaskan dalam arti asimilasi di luar, adalah mereka yang dari pidana umum, bukan kategori dari PP 99 ya, yang teroris, koruptor, serta mereka yang pelanggaran HAM berat. Jadi mereka tidak masuk kategori itu. Jadi tentu kita berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Jadi itu saja. Baik, berarti alasan permintaan narapidana tidak dapat dipenuhi. Lantas solusi ke depannya, Pak, agar para narapidana ini tidak melakukan aksi kerusuhan kembali ini seperti apa, Pak? Jadi untuk jangan sampai terulang kerusuhan kembali, tentu dari pihak Lapas Tuminting ini, khususnya nanti arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita mengambil langkah-langkah penyebab dari kerusuhan, serta melengkapi sisi lain adalah personel kita, serta untuk langkah-langkah pengamanan. Sarana dan prasarana ini harus didukung kuat, karena kita saat ini kondisinya memang sangat terbatas. Dalam arti baik sarana dan prasarana yang belum lengkap, dalam arti belum sempurna, yang sudah mencukupi tapi belum sempurna. Hal ini yang kita evaluasi ke depannya untuk langkah-langkah ke depan untuk diambil supaya lebih sempurna. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Lumaksono, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hari ketiga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri gelar razia pengendara yang melanggar aturan. Selain merazia pengendara nakal, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan tengah asik memancing di pinggir waduk. Satu persatu pengendara yang melintas di ruas jalan Dr. KRT Rajiman, Jakung, Jakarta Timur diberhentikan paksa petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Para pengendara diberhentikan petugas lantaran masih nekat keluar rumah tanpa menggunakan masker.
Petugas memberikan teguran keras kepada para pengendara yang nakal. Selain merazia pengendara yang tak menggunakan masker, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan tengah asik memancing di pinggir waduk Rawa Badung. Sementara itu sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL yang kedapatan berjualan di tengah pandemi wabah virus turut dirazia petugas. Kegiatan hari ini kita menjalankan Pergub 33 tahun 2020 tentang pemberlakuan SPBB ya. Tentunya yang kita bukan mengimbau lagi, menindak kepada pelaku-pelaku usaha dan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran. Hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di ibu kota, petugas tak lagi melakukan himbauan melainkan penindakan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, gencarnya sosialisasi PSBB di ibu kota tidak diikuti dengan tingkat disiplin warganya. Di hari ketiga penerapan PSBB, masih banyak pengendara yang membandel tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. 3 hari sudah penerapan PSBB di ibu kota, tetapi masih banyak warga yang masih terpaksa beraktivitas keluar rumah. Sebagai antisipasi sosialisasi untuk mentaati ketentuan PSBB masih terus dilakukan. Di hari ketiga sosialisasi difokuskan untuk mengingatkan penggunaan masker dan penerapan physical distancing. Sosialisasi dilakukan selama 24 jam penuh. Di pagi hari, sosialisasi dilakukan di jalanan umum. Sosialisasi di malam hari dilakukan secara door to door ke rumah warga. Pemirsa, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan 33 titik pengecekan atau checkpoint saat berlangsungnya PSBB di Jakarta. Dan sudah ada rekan kami Riki Iskandar yang akan melaporkan langsung dari kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Ya Riki. Baik. Ya Riki, apa sudah ditemukan pelanggaran pada siang hari ini Riki? Ya. Baik, Arlista. Saat ini memang pelanggaran seringkali ditemui oleh tim petugas yang berjaga di checkpoint PSBB ini. Dan kita lihat memang pagi tadi cukup banyak warga yang melakukan kesalahan karena tidak menggunakan masker. Tetapi ini maskernya sebetulnya pengendara membawanya, akan tetapi tidak digunakan. Jadi setelah petugas ini mencoba melakukan pengecekan, setelah ditanya apakah membawa masker, ternyata banyak pengendara yang membawa masker tetapi tidak digunakan. Itu yang menjadi alasan utamanya. Dan yang kedua memang karena mengaku tidak mengetahui informasi dengan penerapan ini, tidak menggunakan masker ataupun tidak menerapkan physical distancing. Ini yang menjadi alasan utama warga lokal di sini di Jalan Salemba di Kecamatan Senen yang tidak menerapkan ataupun tidak mematuhi peraturan dari PSBB. Akan tetapi memang masih banyak kendaraan yang masih keluar jalan raya dikarenakan memang masih harus melakukan aktivitasnya, tetapi memang dibandingkan dengan kendaraan yang melalui lintas di sini ini sangat kecil sekali. Artinya mayoritas sudah banyak yang menggunakan masker ataupun menerapkan physical distancing di dalam kendaraan. Dan tadi juga kita lihat untuk penerapan physical distancing ini banyak ditemui di angkutan umum. Jika memang ada 2 orang di depan kendaraan yang di moda angkutan umum ini, harus terpaksa diberhentikan, kemudian pindah ke belakang agar tidak tertular mungkin dengan virus COVID ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan petugas tadi juga telah berjaga-jaga sejak pagi tadi dan nanti malam akan melakukan door to door di rumah-rumah warga sekitar Pasar Senen, karena di tempat melaporkan saya ini adalah posko dari tingkat kecamatan berbeda dengan tingkat Polri yang ada 33 titik, dan untuk di kecamatan sendiri memang ada 7 poin atau 7 checkpoint yang akan dilakukan di wilayah sekitar Kecamatan Senen itu sendiri. Artinya memang setiap kecamatan yang ada di Jakarta ini memiliki checkpoint tersendiri berbeda dengan tingkatan dari Polda yang strukturnya berbeda dari 33 checkpoint yang disampaikan sebelumnya. Dan perlu kami sampaikan juga memang tadi ada penerapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh petugas di checkpoint ini, di mana tidak menggunakan masker
dari jalan perkampungan harus terpaksa kembali terlebih dahulu untuk mengambil masker dia terlebih dahulu, baru bisa melewati jalur yang ada di belakang saya ini, di tempat checkpoint yang berada di Jalan Salemba. Arista. Ya Riki, selain menemukan pelanggaran masih banyak warga yang tidak menggunakan masker, lantas ada pelanggaran apa saja bagi pengendara yang roda 4, Riki? Ya, baik. Alista, memang untuk yang pengendara roda 4 ini banyak sekali yang sudah mulai menerapkan physical distancing, artinya di depan mobil ini hanya satu orang dan orang lainnya ada di belakang, yang artinya tidak melebihi dari 50% kuota ataupun muatan dari mobil itu sendiri. Dan tadi memang juga ada beberapa, ini artinya memang masih banyak, artinya masih ada, bukan masih banyak, tetapi masih ada yang belum menerapkan dari PSBB itu sendiri, tidak menerapkan physical distancing, masih berada di depan dengan 2 orang, kemudian di belakang dengan 3 orang ataupun 2 orang. Namun hari ini masih bersifat sosialisasi dan penindakannya nanti tentu akan mengikuti kebijakan lanjut dari pusat. Alista. Baik, terima kasih banyak Riki Iskandar atas laporan Anda langsung dari Salemba dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah DKI Jakarta, pemerintah merestui penerapan pembatasan sosial skala besar atau PSBB di Depok, Bogor, dan Bekasi. Diharapkan penerapan PSBB di kota-kota satelit Jakarta dapat memutus mata rantai pandemi corona. Setelah Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB sejak 10 April lalu, kota-kota satelit Jakarta, Pemda Depok, Bogor, dan Bekasi juga ikut mengajukan permintaan penerapan PSBB di wilayahnya. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan sebagian tiang penyangga ibu kota yang berbatasan langsung, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Tangerang, dan Bekasi juga perlu melakukan PSBB. Diharapkan penerapan PSBB di kota-kota satelit Jakarta dapat memutus mata rantai pandemi corona karena Jakarta merupakan epicentrum corona di Indonesia. Kementerian Kesehatan pun telah menyetujui penerapan PSBB di Depok, Bogor, dan Bekasi. Kesehatan. Kami melaksanakan PSBB karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, belum disiplinnya masyarakat terkait dengan penanganan COVID ini harus melakukan physical distancing ataupun social distancing. Ini masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan itu. Lalu yang kedua adalah makin tingginya, semakin hari semakin tinggi jumlah positif. Bahkan jumlah PDP ini juga sudah menyebar di 37 kecamatan. Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, 11 kecamatan sudah menjadi wilayah zona merah pandemi corona. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokoler pemerintah menyebabkan perlu adanya kebijakan yang lebih tegas seperti PSBB untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selain Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga telah mendapatkan izin untuk menggelar PSBB. Dan sudah bersama kami Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mbak Arisa. Pak Dedi, kapan pastinya PSBB akan dilaksanakan di Kota Bogor, Pak? Ya, jadi semenjak kemarin ya kami koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan kemudian Gubernur akan menyelenggarakan video conference yang ini sebentar lagi ya. Setelah itu kita akan putuskan bersama-sama apakah semuanya sepakat di tanggal 15 April 2020 atau hari Rabu besok. Nah, kelihatannya yang sudah siap itu adalah Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Kami masih akan menunggu keputusan dari Bupati Bogor dan Bupati Bekasi. Jadi itu. Lalu persiapan Kota Bogor sendiri untuk melaksanakan PSBB serta untuk kesiapan masyarakatnya seperti apa, Pak? Ya. Tentu yang pertama kami sudah melakukan dulu pendataan untuk jaring pengaman sosial ya masyarakat Bogor. Dalam data terpadu kesejahteraan sosial Bogor sudah tercantum ya ada 71.000 masyarakat yang nantinya bakal terintervensi oleh jaring pengaman sosial. Kemudian ada 51.000 juga yang masih dalam proses pendataan untuk bisa mendapatkan juga bantuan-bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota.
Baik, saat ini masih melakukan pendataan. Lalu Pak, apakah ada poin-poin yang berbeda? Diketahui kalau Jakarta sudah 3 hari diberlangsukannya PSBB. Lalu untuk Kota Bogor sendiri, poin-poinnya apa saja Pak? Sejauh ini kami sudah koordinasi juga dengan Gubernur DKI. Pada prinsipnya kita bersepakat Pergub DKI ini akan kita adopsi. Sehingga apa yang menjadi ketentuan yang ada di dalam Pergub DKI paling tidak akan diturunkan dalam bentuk perwali di Kota Bogor. Nah, kita tinggal mempersiapkan 2 SK ya. SK yang pertama adalah SK pemberlakuan teknis PSBB-nya itu sendiri. Dan yang kedua tadi SK tentang siapa saja mereka yang mendapatkan alokasi untuk dana jaringan pengamanan sosial di Kota Bogor. Nah, kemudian juga kalau yang untuk poin-poinnya tentu kurang lebih 99% lah mirip, kecuali nanti kita lihat ya dalam 1-2 hari ini apakah ada hal-hal spesifik yang berbeda dengan DKI. Lalu Pak, untuk lalu lintas masyarakatnya sendiri, ini untuk lalu lintas dari Bogor menuju Jakarta ataupun sebaliknya ini bagaimana? Karena kan Jakarta sudah melakukan penerapan PSBB. Ya. Jadi kalau dari hasil monitoring di lapangan ya, untuk penurunan jumlah penumpang di Terminal Baranang Siang lebih dari 50%. Kemudian yang kedua di Stasiun Bogor juga sudah lebih dari 50%. Demikian juga di Jagorawi. Jadi sebetulnya dengan pemberlakuan PSBB di Jakarta ini sedikit banyak berpengaruh besar ke Kota Bogor. Tinggal sekarang bagaimana kita juga mengelola perbatasan-perbatasan yang bukan dengan DKI. Karena ada beberapa jalur lintasan dari provinsi ya, termasuk juga dari Cianjur, dari Sukabumi, itu semuanya masuk dalam Kota Bogor. Yang paling banyak itu adalah lintasan-lintasan dari Kabupaten Bogor. Nah, kalau memang nanti pelaksanaannya bisa bersamaan, insya Allah nanti penekanan-penekanan untuk juga bisa maksimalkan ya upaya mobilisasi masyarakat ditekan, itu insya Allah akan lebih efektif. Sementara itu Pak Dedi, untuk jaringan sosial dan bantuan sosial sendiri dari pemerintah Kota Bogor untuk masyarakatnya sudah sejauh apa Pak kesiapannya? Ya, kami sudah lakukan beberapa langkah ya. Tentu yang paling penting itu kan ketersediaan anggaran. Nah, dalam kondisi seperti ini kan pajak pembangunan, kemudian juga PBB maupun BPHTB kan boleh dibilang tidak ada yang masuk ke kas daerah. Belum lagi pajak-pajak seperti parkir dan lain-lain ini juga kan sulit dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu kita tentu harus realistis melihat berapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan, kemudian berapa sisa anggaran tahun lalu yang memang masih bisa dimanfaatkan, termasuk berapa banyak sisa yang ada di kas daerah ya untuk melakukan bantalan jaring pengaman sosial ini. Nah, oleh karena itu kami berharap semua langkah-langkah ini akan mempercepat proses. Kalau masyarakat disiplin, kalau masyarakat sabar, kalau masyarakat nurut sama pemerintah, ya Allah, masa PSBB ini tidak lama-lama. Jadi kalau memang kita bisa targetkan 1 Syawal 1441 Hijriah itu kita bisa sholat Id, kan itu bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, telah bergabung bersama kami di AINI Siang dan tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 25 ton beras dibagikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kepada warga yang terdampak pandemi corona. Bantuan kemanusiaan ini akan dibagikan oleh ratusan personel Dirlantas dengan menggunakan mobil dan motor patroli. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi bantuan kemanusiaan dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebanyak 25 ton beras yang terbagi dalam 5.000 bungkus beras siap dibagikan untuk masyarakat yang terdampak wabah corona. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo menyebut kegiatan ini merupakan bantuan kemanusiaan tahap pertama. Akibat wabah ini memang perekonomian menjadi lebih sulit dan tentu juga masyarakat terdampak. Hari ini kami jajaran di Direktorat Polda Metro Jaya mencoba untuk berbagi dengan masyarakat dan ini adalah tahap pertama. Tentu nanti akan dilanjutkan dengan event-event berikutnya, tahap berikutnya, karena kami membuka posko logistik kemanusiaan dan kami menampung bantuan dari masyarakat untuk kemudian kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan kegiatan ini, Polri berharap dapat membantu masyarakat di tengah masa sulit pandemi corona. Rencananya, pembagian sembako seperti ini akan terus disalurkan secara rutin. Dari Jakarta, Louis Ayu, Ade Ahmad, iNews melaporkan.